Saya selalu mematrikan di dalam benak, dalam diri saya, bahwa belajar adalah keinginan untuk menguasai seluruh isi bumi berdasarkan kemampuan yang ada. Melalui sarana satu-satunya adalah membaca berbagai literatur. Dan untuk perolehan gelar itu, maka sarana satu-satunya adalah lembaga pendidikan formal. Dengan kita menguasai banyak ilmu dan diakui oleh negara secara formal lewat sertifikat berupa ijazah, maka kita boleh menelurkan seluruh yang kita miliki itu kepada banyak orang. Karena prinsip yang ada pada diri saya, penguasaan materi ilmu pengetahuan bukan menjadi milik pribadi, tetapi harus menjadi milik orang lain, yang namanya memiliki nilai sosial. Ya, nilai sosial, art ekstra. Tidak hanya pada diri sendiri yang disebut art intra, tapi harus art ekstra. Jadi berada di luar diri sendiri, yaitu dengan cara menyampaikan kepada orang lain. Menyampaikan kepada orang lain itu bisa dalam bentuk mengajar, memberi kuliah yang benar, atau menulis buku agar orang mengenal apa yang kita kuasai dan sekaligus orang mengenal siapa sosok kita yang sebenarnya. Dari tulisan-tulisan itu orang tahu potensi kita, daya berpikir kita, kemampuan berpikir yang bernalar, yang menunjukkan tentang orang-orang itu berada dalam tingkat berpikir tingkat tinggi, yang namanya high order thinking dalam diri. Jadi harus ada gambaran bahwa menjadi manusia harus punya manfaat bagi banyak orang. Dan manfaat bagi banyak orang itu harus bisa diterima oleh orang lain. Yang harus diterima oleh orang lain berarti dia harus mengakui bahwa kita punya nilai lebih, sehingga apa yang kita sampaikan akan bisa diterima oleh orang lain juga. Karena mereka tahu bahwa kita orang yang berkapasitas dan berotoritas di bidang keilmuan, sehingga orang memiliki ketaatan murni untuk mendengar apa yang kita sampaikan sebagai kepakaran kita. Sebagai informasi, karena saya terlibat dalam dunia kemuhammadiyaan begitu lama, sampai mulai dari SMP sampai dengan berdirinya universitas yang kategori cukup megah di NTT ini, maka pada hari Sabtu lusa saya akan diundang untuk mendapat penghargaan secara kelembagaan dari Universitas Muhammadiyah Kupang atas, menurut mereka, karena saya mempunyai kontribusi yang sangat positif terhadap berdiri tegaknya lembaga institusional Muhammadiyah, baik dari SMP, SMA sampai dengan universitas. Terima kasih. Suka dan duka, kecuali suka, karena saya enjoy dengan pekerjaan yang Tuhan percayakan di pundak saya. Dan pekerjaan itu sekalipun saya melaksanakan itu sebagai tenaga honorer tetap, tetapi karena saya mencintai pekerjaan ini, saya komit dengan pekerjaan ini, terlebih karena pekerjaan ini merupakan amanah yang Tuhan berikan kepada saya, maka tidak ada yang saya keluhkan. Saya menerima itu sebagai pekerjaan sukacita berahmat. Kenapa berahmat? Karena dengan saya mengajar, maka saya akan mendapat rahmat besar berupa banyak orang mengenal saya sejagat ini, bahwa saya pernah menjadi dosen, guru, dan menyiapkan banyak orang menjadi orang besar sekarang ini. Salah satu yang nyata di sini adalah Profesor Insinyur Fred Benu, MSI PhD. Itu adalah murid saya di SMA Negeri 1. Dan yang ada di kantor FK adalah Pak Hendra Taopan, itu murid saya. Dan beberapa yang lain, ada Dr. Alex Saudale dan juga beberapa dokter lain. Contoh yang sudah meninggal adalah dokter tidak ada duka bagi saya, karena saya melaksanakan ini dengan sukacita. Dan ketahuilah bahwa dulu lebih banyak kami menggunakan kendaraan umum. Jadi kami rebutan. Saya rebutan dengan mahasiswa kakak-kakakmu yang dulu
Terkadang kalau selesai kuliah malam, mereka akan bergandengan dengan saya meniti jalan dari kampus Undana Lama turun ke Polda. Jadi intinya tidak ada yang saya keluhkan, karena saya menerima ini dengan sukacita sebagai amanah yang diberikan oleh Tuhan. Saya bukan magister sastra, saya magister sainti. Dan selama saya kuliah, banyak dosen menganggap saya pastor, karena saya berbicara dari berbagai style yang bernuansa filosofis, yang bernuansa teologis, sehingga di mana kampus saya datangi, kesan pertama mereka adalah saya seorang pastor atau mantan pastor. Padahal sesungguhnya saya tidak pernah merambah dunia itu. Tapi karena saya membaca banyak literatur yang lebih berkaitan dengan studinya para pastor, yaitu filsafat teologis, maka itu yang mendorong mereka untuk secepatnya memutuskan bahwa saya seorang pastor. Jadi intinya saya adalah seorang master yang berkecimpung di dunia serangga tanah, Apterygota, yaitu kolembola, spesies yang bersifat partenogenetik, yaitu Folsomia candida. Boleh lacak tulisan saya tentang Paulus Thaek menyangkut Folsomia candida. Dua itu pada 27 tahun, masih terlalu muda di waktu itu. Sedangkan gelar S3 saya raih pada 2006 setelah saya bekerja. Sebelumnya saya didatangi oleh ketua program studi dari Curtin University, Australia, Perth, untuk ketemu saya di Kupang, meminta supaya saya segera melanjutkan studi di Curtin University. Setelah itu beliau masih menyurati saya agar disertasi saya dikirim dan diuji di universitas yang bersangkutan. Sekedar informasi bahwa pada tahun 94 saya mengikuti kegiatan pencangkokan di kedokteran hewan, veterin dan farmakologi dan veteriner IPB di bawah bimbingan Profesor Safri Sikar, dan saya menyelesaikan studi secara mandiri karena mereka menganggap saya mampu mendalami materi-materi itu, terlebih yang berpautan dengan biokimia medis, dan saya dinyatakan lulus dengan sangat memuaskan, yaitu nilai A, summa cum laude. Adalah buku biokimia semua yang ini juga buku biokimia semua yang saya pakai untuk mengajar bagi adik-adik baik di FKIP maupun di sekolah medis. Saya juga menjadi dosen pada sekolah medis, yaitu dosen pada program studi keperawatan dan kebidanan, mengasuh mata kuliah biokimia medis dan fisika medis serta reproduksi bagi bidan. Ini buku ekologi semua yang dibawa. Ini jurnal-jurnal. Ini tentang spesies-spesies serangga. Ini tentang bahan-bahan makanan. Ini ekologi hewan sebuah. Sementara buku di sini ada juga. Ini buku-buku ekologi hewan. Ini ada kamus-kamus. Ini ada kamus bahasa Latin, bahasa Jerman, kamus teologi, kamus hukum. Ini buku-buku ekologi. Ini buku-buku bahasa Latin sebuah yang ada di sini. Nah, ini buku-buku tentang pendidikan. Ada banyak yang buku-buku hasil karya saya juga saya letakkan di sini. Begitu. Terima kasih, Pak. Foto waktu saya memberi seminar di Filipina, di Manila. Saya mewakili Indonesia khususnya tentang WHO untuk berbicara tentang kampanye besar penggunaan alat-alat kontrasepsi untuk generasi muda sebagai sarana untuk mencegah penyakit akibat penyalahgunaan alat vital sehubungan dengan penyakit HIV dan AIDS.